Saya sudah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Previously on Frontline. Permisi. Ini tuh baru jam 14.29. Bener ya? 14.29. Tapi udah keluar gitu ya. Udah terus Bu Tutinya kan bilang, "Wis pokoknya kabeh wis tak percaya ke Mbak Rita karo Mas Okta, Bu." Loh, kan berarti saya sudah tidak diperlukan Mbak di situ. Oh ya wis. Ya, kira-kira seperti apa pelayanan yang diberikan? Nggak apa-apa kalau misalnya Ibu berkenan untuk berhenti sebentar, Bu, nanya bentar aja. Maaf ya, Mas. Oh iya, awas. Makasih Bu. Oke. Keluarga supaya lebih memprioritaskan bagaimana pola asuh terhadap anak sehingga anak-anak ini tidak terpengaruh hal-hal yang negatif yang tidak baik. Bu Rita ini adalah tetangga para korban dan juga adalah ternyata tetangga dari para beberapa terduga pelaku karena ternyata pelakunya masih di sekitaran sini. Banyu Urip itu banyak ya Bu ya. Ya, ada beberapa daerah lain yang di luar tapi masih tetangga desa. Tetangga desa satu kecamatan. Jadi saya mau tanya dulu ke Bu Rita. Jadi awal Bu Rita sendiri sebagai tetangga gitu ya dapat informasi bahwa ini ada kasus yang menimpa dua korban, ada korban K sama korban D ini, gimana Bu ceritanya? Awalnya itu kan karena kita masih ada hubungan saudara ya dengan korban walaupun tidak saudara dekat ya. Nah, itu kan dari pihak keluarga yang di Jakarta telepon ke saya menanyakan kasusnya anak-anak kok seperti ini. Terus saya kan menanya ke Pemdes. Dari Pemdes ya terus tanya ke Bu Kadus secara langsung sorenya setelah kasusnya, paginya itu sudah. Itu bulan apa Bu? Kalau bulan Januari. Oh, Januari ya, 2024. Ya, ini yang pas kejadiannya kakak ya. Okay, yang pas kakak itu terus habis itu saya langsung ke Bu Kadus menanyakan kalau masalah kakak ini dengan isi perjanjiannya. Setelah saya tahu isi kesepakatan itu, saya memang merasa keberatan. Kok kesepakatannya seperti ini, Bu? Apa Bu kira-kira isi kesepakatannya? Di situ intinya apabila terjadi 1 bulan ke depan kalau terjadi pernikahan akan ada yang bertanggung jawab. Oh, kalau terjadi kehamilan. Kalau terjadi kehamilan, ya kalau terjadi kehamilan ditanggung jawab. Lah, ini yang saya tanyakan kan ini pelaku ada 2. Yang mana yang bertanggung jawab, yang mana yang tidak, kalau yang tidak bagaimana. Terus yang kedua itu kalau tidak terjadi kehamilan kita yang tidak jawab. Itu terus ini kan maunya saya itu diproses gitu. Kita mau bertemu dengan keluarganya lagi setelah 1 bulan ke depan 1 bulan ke depan kalau bisa itu dipertemukan lagi dengan pihak terduga pelaku yang dan ini korban. Korban kakak ini ada dua. Tapi kan faktanya dari pihak Pemdes tidak mau menjembatani. Narasi tidak mau menjembatani itu disampaikannya gimana, Bu? Kita menanya ke Kadus, intinya bagaimana Bu ini kelanjutannya. Nanti katanya mau tanya Pak Lurah dulu, mau WA Pak Lurah dulu, mau ketemu Pak Lurah dulu, mau ngobrol Pak Lurah dulu. Tapi sampai beberapa bulan ke depan nggak ada udah lewat 1 bulan ya udah lewat 1 bulan itu nggak ada jawaban. Akhirnya saya kan pas waktu kejadian itu sebelum saya 1 bulan ke depan itu saya ngontek teman saya yang di provinsi. Kebetulan teman saya yang di provinsi itu lawyer sekaligus dia di Komnas PPA. Dia menyarankan saya untuk ke kantor PPA Purworejo. Sebelum sempat saya ke sana, ternyata saya sudah ditelepon dari PPA bahwa beliau akan melihat atau datang langsung ke korban seperti itu. Akhirnya saya ketemu dengan pihak PPA di rumah korban. Saya ke sana dengan pihak PPA. Di situ ada Pak RT, Bu Kadus sama Ibu BPD. Oke, jadi kumpul semua tuh sekalian dengan perangkat desa. Ya, terus dari pihak PPA menyampaikan
ini besok lagi jangan terlalu banyak personil karena nanti akan menambah beban anak, menambah beban korban. Pasti Akhirnya secara psikologi ya, maksudnya ya Bu ya. hari berikutnya 2-3 hari setelahnya kita diundang ke kantor PPA Dinas PPA Purworejo. Purworejo. Oke. Di situ dari Dinas PPA juga menyampaikan mau menjembatani kita kalau kita mau bertemu dengan pihak terduga pelaku, mau membicarakan kelanjutannya kan gitu. Itu Nanti ini yang bulan langkah apa Bu? Bulan apa kira-kira? bulan Februari apa ya? Kan kejadian bulan Januari. Nggih. Oke, berarti bulan Februari ya. Pokoknya Ya, setelah sekitar satu bulan ya lah satu bulan setelahnya lah. Lebih 2-3 bulan setelahnya kita ke sana apa ya kalau tidak salah itu. Terus dari sana memang mau menjembatani, ternyata dari pihak PPA juga nggak ada apa ya, nggak gagal lah untuk menjembatani karena dari pihak PPA rawuh ke sini ke mana ke Banyu Urip itu juga ke tempatnya Pak RT, tidak mendampingi korban secara langsung. Hanya 2 apa 3 kali gitu ke rumah korban, tapi saya tidak tahu. Jadi yang tahu buliknya korban itu bertemu kalau nggak salah cuma 1 kali. Terus akhirnya kan saya nunggu lagi keputusan dari PPA mau ditindaklanjuti seperti apa. Pas saya mau nanya ke tempat buliknya, saya ke sana menanyakan kalau PPA itu masih datang lagi ke sini, ya datang ke sini lagi apa enggak. Ternyata saya ketemu sama Ibu BPD. Ibu BPD menyampaikan bahwa dari pihak PPA sudah tidak rawuh lagi ke Banyu Urip karena sudah diberhentikan sama Pak RT dengan alasan sudah terjadi kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku gitu. Tapi faktanya kan kita belum pernah sama sekali dipertemukan dengan keluarga pihak terduga pelaku. Padahal Ibu sudah minta Sudah. untuk bertemu kembali Sudah. pasca bertemu pada bulan Januari itu Iya. yang diinformasikan bahwa pertemuan keluarga itu kan berarti pasca kejadian ya Bu. Iya. Kan mereka pada malam dini hari dibawa ke kantor desa gitu ya, ke kantor desa terus dipertemukanlah dengan antara Bule ya. Ya, buleknya. Ya, Bule sama keluarga 2 terduga pelaku juga. Itu bertemu dan akhirnya yang kesepakatan yang ibu protes itu ya kan karena soal tidak ada pertanggungjawaban. Tapi ketika itu tuh sudah terungkap Bu yang kasus D adik. Belum. Oh, belum tahu. Nah, ini terungkapnya kasus D itu kan karena setelah kasus kakak. Jadi kan dari pihak PPA kan ini kasus kakak, tapi kok pikirannya kan yang hamil itu yang akan kakak dong. Iya. Karena kejadiannya bulan Januari Terus ternyata. kita kan menyampaikan bahwa ini adik yang kakak, yang kasus yang kakak yang ini. Terus akhirnya kan dari situ kan mungkin dikorek terus ya keterangan, akhirnya ketahuan gitu. Terus dari pihak sini keluarga menyampaikan kalau bisa kalau untuk adik jangan diperpanjang karena sudah terjadi pernikahan walaupun itu masih secara Siri. Tapi Bu Rita sendiri mendapat informasi mengenai kalau penyelesaian yang adik kemudian ya udah diselesaikan secara nikah siri itu Ibu tahu nggak informasinya? Enggak, kalau untuk adik saya enggak. Maksudnya kalau dari adik saya memang enggak mengawal. Saya mengawal cuma yang kakak. Oke, yang kakak. Berarti setelah yang viral ini kan baru bulan Oktober ya, setelah Bang Hotman. Ya, Bang Hotman gitu. Jadi kemudian ada pelaporan memutuskan untuk melaporkan ke polisi ya sekitar bulan Juni 2024 ini ya Bu ya. Itu gimana ceritanya akhirnya disepakati sama keluarga korban bahwa ya kita harus lapor polisi? Karena dari kita bukan menjelekkan ya, kita tidak menjelekkan atau membuat opini ke salah satu instansi. Tapi kan dari pihak PPA mau menjembatani untuk kita bertemu secara langsung dengan pihak terduga pelaku. Faktanya sampai sekarang belum pernah terjadi. Akhirnya kita ke Polres, ke kantor polisi, kita membuat bukan laporan itu pengaduan. Tapi di situ kita membuat pengaduan juga masih berbelit-belit. Akhirnya kita dipanggil ke ruang Pak Kasat Reserse Polres Purworejo. Kasat menyampaikan, Bu, intinya ini kan Ibu pengen ketemu dengan
pihak terduga pelaku, berarti intinya pengen ada mediasi. Maksudnya kita nanti kalau memang bisa secara kekeluargaan itu kita rembukan kan mau seperti apa ke depannya. Karena ini kan ke ibu. Ya kan ini kan anak-anak kan otomatis kan masa depannya sudah rusak nih. Kita kan minta pertanggungjawaban. Tapi dari Pak Kasat sendiri menyampaikan bahwa kalau kasus ini dinaikkan atau kasus ini dilaporkan, yang akan malu ibu sendiri. Itu menyampaikan ke saya. Itu berarti pas waktu pengaduan itu, Ya, belum pengaduan, kasus penyelidikan ya? Belum, baru pengaduan. Ditanya nggak kenapa Pak Kasat bilang begitu? Karena alasan Pak Kasat, ini anak kan sudah dapat label ya, dapat label open PO. Jadi intinya di situ dari keterangan korban itu Pak Kasat menyampaikan kalau anak ini sering keluar malam dan sering keluar tanpa izin, otomatis kan membuat peluang untuk untuk kejahatan. Sedangkan peluang itu ada dari pihak kita, jadi kita tidak jadi tidak bisa menyalahkan untuk pihak pelaku 100% karena memang pihak korban memberi peluang. Kesempatan itu akan ada kalau ada peluang kan. Makanya keluarlah katanya kalau ini dilanjut di kasus hukum justru akan mempermalukan. Ya, akan membuat malu keluarga kita sendiri. Keluarga kesini. Waktu itu jawaban ibu apa? Saya bilang kalau memang bisa dimediasi monggo. Tapi kan saya tidak menyebutkan nanti kalau tidak kedepannya saya harus bagaimana. Saya memang tidak menyebutkan. Ya kita minta kalau memang disarankan untuk mediasi ketemu dengan terduga pelaku. Itu akan lebih baik. Jadi kasusnya kan enggak merembet. Iya, gitu. Berarti sedari awal sebenarnya keluarga ini berharap justru penyelesaian kasus ini bisa melalui mediasi, jadi nggak berlarut-larut seperti yang terjadi saat ini. Tapi karena terjadi tidak terjadi kesepakatan nih di antara di antara keluarga korban dengan para terduga pelaku, maka kemudian masuklah ke jalur hukum. Nah di jalur hukum pun Pak Kasat bilang begitu ke ibu. Ya itu baru pengaduan ya. Dari pengaduan ke laporan itu masih lama lagi. Entah ada 1 bulan mungkin ya. Baru kita dipanggil lagi untuk membuat laporan. Nah Bu, terkait dengan tadi Kasat Reskrim kan sampai bilang begitu ya Bu ya, bahwa ini akan justru mempermalukan keluarga korban kalau dilanjut. Nah itu juga kemudian rumor yang beredar bahwa anak-anak ini memang sering keluar malam dan lain-lain. Nah kalau itu ditanya ke ibu sendiri, ke Bu Rita gitu ya, jawaban ibu apa? Sekarang untuk masalah anak-anak nih, kita jangankan untuk mohon maaf, jangankan untuk saya ibu yang istilahnya dalam tanda kutip saya itu normal semua dalam cara berpikir atau dari segi fisik saya juga normal. Kalau orang Jawa bilang dikempit dikendit aja anak bisa merocot, bisa lepas kan dari pengawasan, apalagi mohon maaf dengan orang tua yang seperti itu nggih. Kondisi ibu korban sendiri untuk pemahaman dia kurang lah. Memang ada keterbelakangan mental, itu istilah yang digunakan ya Bu ya. Dan dari anak-anak sendiri kan pengawasan juga kurang. Kalau misalkan 60% itu orang tua yang bertanggung jawab, oke, orang tua yang bertanggung jawab 60%, tapi dengan kondisi yang bagaimana? Kalau kalau untuk orang tua yang seperti beliau ini, kita nggak bisa dong bilang kita tanggung jawab anak itu 60% di orang tua. Paling tidak itu lingkungan harus ikut mengawasi dan membantu. Makanya ibu ke perangkat desa. Iya. Mediasi dicarikan jalan betul. Nah itu yang kakak kan waktu itu terduga pelakunya ada 2. Iya. Menjadi lebih rumit lagi ketika yang adik ya Bu. Iya. Ini kan lebih banyak lagi terduga pelakunya. Ya ketika itu kan akhirnya yang adik ini jalan keluarnya adalah dinikahkan secara siri ya Bu. Iya, betul. Secara siri dengan waktu itu pacarnya ya Bu ya. Iya. Nah itu pacarnya ya. Iya. Nah mungkin ibu bisa cerita kemudian di antara beberapa gitu ya, akhirnya kemudian dipilih yang AL ini apakah memang karena kondisi waktu itu adalah sebagai pacar atau seperti apa Bu prosesnya? Karena kalau menurut adik ini kemarin pas saya tanya, anak bilangnya bingung karena ada desakan ya untuk cepat menikah dengan kondisi seperti itu. Terus akhirnya dia nyebutlah dengan AL. Iya. Oke, terus kalau yang kakak berarti
sampai saat ini berarti yang jalan itu kesepakatan yang dibuat di bulan Januari itu ya? Iya, Karena tidak iya. mengandung menurut perjanjian. Iya. Maka tidak perlu minta pertanggungjawaban. Iya, Ini. iya, betul. Oke. Pada bulan ini berarti sampai kemudian kasusnya berlanjut ke hukum. Ke jalur. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa cerita kenapa kemudian tadi setelah lapor memberikan aduan ke Satreskrim gitu ya, sudah diberikan opsi oleh Satreskrim atau mau mediasi atau mau lanjut kasus hukum, kemudian lanjut menjadi kasus hukum karena memang tidak ada mediasi, tidak berhasil mediasi sama sekali ya, Bu? Sama sekali tidak. Tapi Ibu ada upaya untuk menghubungi kepala dusun, kepala desa? Sudah kan dari awal kita sudah. Dari awal kan kita sudah, karena kan kalau memang kita itu harus jalurnya seperti peraturan desa ya, harus melibatkan dari perangkat desa. Kita kan dari awal sudah minta dibantu ke Bukadus, Bu ini gimana, kelanjutannya mau gimana, kelanjutannya gimana. Tapi kan selalu nggak ada jawaban. Katanya yang Pak Lurah tindak, yang dia pergi ya, Pak Lurah pergi, Pak Lurah ada acara, Pak Lurah macam-macam lah. Terus mohon maaf, kita itu mau ngadu ke siapa? Kalau dari pihak Pemdesnya aja sudah tidak mau respon. Karena dengan label itu tadi, ini anak-anak kan mohon maaf open BO. Nah, kenapa harus diuruskan? Anak-anak liar. Itu narasi yang diberikan oleh aparat pemerintah desa di Iya, sini. iya. Oh, makanya kemudian menurut mereka itu nggak perlu lagi Nggak perlu diurusin. diurusin. Oke, akhirnya tidak ada pilihan lain. Pilihan lainnya adalah melalui jalur hukum. Akhirnya sekarang yang ditempuh. Ibu sendiri komunikasi sama D dan K. Sering. Sering. Iya. Kalau dari versi mereka sendiri nih setelah ribut-ribut, setelah kan mereka yang jalanin ya Bu ya. Kalau kita kan bagian nanya dan kita orang lain gitu ya. Kalau Ibu dengar dari cerita mereka, mereka bilangnya apa Bu? Kalau Ibu ngobrol itu? Ya intinya mereka itu apa ya? Mereka kepingin tuh para pelaku itu dapat hukuman yang setimpal lah. Karena dia juga ini ya, apa Trauma. iya, yang jelas itu karena mereka juga mikir masa depan mereka juga entah mau dibawa kemana kan dengan Ada kekhawatiran itu Bu? Iya, Mereka cerita itu Iya. Bu? Bingung. jadi kalau jawaban mereka kalau ditanya kamu maunya apa, bingung. Karena Ibu bilang tadi mereka nggak punya ayah lagi. Iya. Ibunya nggak bisa hadir sepenuhnya buat mereka Iya. dengan keterbatasannya. Terus bulenya tinggal satu rumah tapi? Tidak. Oh tidak Iya. ya. Oh jadi mereka tuh hanya tinggal bertiga saat Bertiga. ini di Iya, rumah berempat ya. sama bayi ya, Sama kalau bayi sekarang. ya sekarang yang sudah melahirkan dari D ya Bu ya. Jadi sama sekali tidak ada sandaran tempat berlindung tuh keluarga ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sampai Bu Rita juga ikut hadir di sini. Karena dari keluarga ibu nggih paling hanya buleknya itu yang mau ikut mendampingi mereka, dan yang selama ini mengurus mereka dari kecil setelah ditinggal bapaknya juga buleknya itu. Nah, Bu Rita juga kan yang mendampingi untuk pemeriksaan di polisi ya. Saya lihat dia di Polres Purworejo dan juga yang di Polda ya, Polda. Mungkin Ibu bisa cerita nih, anak-anak kan masih di bawah umur semua ya Bu ya. Gimana pemeriksaannya? Kalau menurut saya nggih, pemeriksaan itu apa memakan waktu ya. Kasihan ke anak-anak ya. Berapa lama Bu diperiksanya? Itu kalau kemarin di Polda itu kan dari pagi sekitar jam 10 sampai sekitar jam 12-an. 12 malam? Iya, Dini hari? iya. Terus setelah itu langsung balik ke Purworejo Langsung balik lagi ke Purworejo, dan untuk di Polres itu bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Di Polres ini? Iya. Oh, terus kalau mereka kalau lagi diperiksa gitu bilangnya apa? Capek ditanya-tanya terus. Pertanyaannya sama lagi ya? Iya. Capek. Jadi makanya mereka kalau ditanya sekarang tuh maunya hanya yang penting para pelaku dihukum, udah itu aja. Karena kan sempat ada informasi, ada permintaan uang sebenarnya, terus setelah itu ditolak. Nah itu mungkin kenapa Bu alasannya ditolak? Kalau permintaan mohon maaf, kita tidak pernah meminta atau menyebutkan namanya uang. Tidak pernah. Itu apa? Inisiatif Ya, dari siapa? inisiatif dari terduga Pelaku. Mereka yang Dari pihak berpikir terduga dari pihak pelaku, keluarga, berpikir untuk memberikan uang Iya. kepada keluarga korban. korban sebagai Kalau permintaan dari keluarga korban sendiri ada nggak Bu? tidak pernah.
keluarga korban tidak pernah meminta. Saya tegaskan, tidak pernah meminta. Malah itu waktu itu Pak RT sendiri sempat bilang kalau kenapa dari PPA itu diberhentikan karena ada beberapa terduga pelaku yang sudah menitipkan uang ke Pak RT. Makanya Pak RT menghentikan proses mediasi Iya. itu. Dan di situ sempat saya menyampaikan ke Pak RT, kalau betul sudah ada yang menitipkan uang, tolong dicatat atas nama, tanggal, bulan, tahun, dan nominal. Itu buat apa menurut Ibu? Harus penting kata untuk Pak ditulis. RT itu nanti uang itu untuk biaya kelahiran adik, untuk biaya pernikahan secara resmi adik. Nanti Jadi, setelah iya, cukup umur. Iya. Oke. Terus Ibu minta untuk dicatat itu supaya apa, Bu? Kalau permintaan Ibu ke Pak RT? Supaya kita tahu dong siapa saja pelakunya, karena kan Pak RT sendiri yang menyampaikan ada beberapa, berarti kan tidak hanya satu orang, berarti kan kita juga perlu tahu. Kita yang awalnya tidak tahu itu si A, si B, dan si C-nya, tapi dengan Pak RT menyebutkan itu berarti kan Pak RT sudah tahu ada beberapa pelaku kan. Jadi para terduga pelaku ini menghubungi Pak RT ya? Bisa jadi. Ibu nggak tahu Pak RT tahu dari mana dan bagaimana Tidak, kemudian saya komunikasi nggak Pak RT dengan para terduga pelaku ini? Tidak. Ibu nggak tahu sama sekali ya? Oke, jadi Ibu hanya berkomunikasi dengan Pak RT? Iya. Oke, setelah itu berarti ada tawaran uang emang kepada keluarga? Ya, kalau tadinya kalau memang keluarga terduga pelaku dan Pak RT mau datang ke rumah korban setelah adik ini terjadi pernikahan siri, mungkin masih keluarga korban masih mau memaafkan, tapi dengan kondisi yang berlarut-larut seperti ini dan akhirnya timbul rumor yang open BO yang macam-macam seperti itu, otomatis kita nggak mau dong anak kita, keponakan saya, anak saya disebutkan sebagai, demikian. Iya. Diceritakan demikian. Oh, akhirnya kemudian itulah. Jadi udah kita kembalikan saja uangnya, nggak usah. Kita tidak mengembalikan. Jadi Kita belum pernah menerima dan tidak pernah melihat wujudnya. Nominal berapa, bentuknya seperti apa dan bagaimana belum pernah melihat. Jadi sama sekali. Jadi komunikasi soal uang ini sebatas kepada Pak RT. Iya. Ada pihak lain nggak, Bu, yang berkomunikasi soal uang? Kalau yang saya dengar itu antara Pak RT, Bukadus dan terduga pelaku. Itu mereka yang melakukan komunikasi dari informasi yang Ibu dapat gitu ya. Sekarang berarti apakah ada pendampingan secara psikologi dari Dinas PPA, Bu, ke setelah kasus ini ada pendampingan kalau kita ke Polres. Setelah kasus ini dalam arti kalau pemeriksaan di Polres Iya, ya, Bu ya. iya. Itu ada psikolog Ada yang mendampingi. yang bukan psikolog ya, tapi yang dari PPA itu. Oh, staf PPA Iya, yang staf mendampingi. PPA, gitu. iya, Apa yang mereka lakukan, Bu, saat pemeriksaan? Mendamping saja. Ikut mendengarkan saja pada saat proses pemeriksaan. Kalau di rumah, Bu, kalau lagi di rumah gitu ada yang datang? Tidak. Sama sekali nggak ada, Bu. Sekali nggak ada. Sampai sekarang. Atau bentuk bantuan lain, Bu, dari Dinas PPA, dari kemarin Ibu Menteri datang gitu. Kalau dari Bu Menteri kemarin ada untuk anak-anak sembako sama kebutuhan bayi, juga uang saku untuk anak-anak. Terus dari Dinas Sosial itu sembako sama beberapa kebutuhan rumah untuk korban, juga kebutuhan bayi. Terus dari Indolab, dari Indolab itu kemarin sembako sama uang saku. Sudah ada bantuan-bantuan seperti itu yang mereka lakukan. Berarti sekarang tujuan dari keluarga adalah ini sampai di proses hukum, nanti ada proses di pengadilan itu ya, Bu ya. Tadi harapan dari mereka adalah ini para terduga pelaku mendapatkan hukuman sebanyak-banyaknya. Meskipun proses ke depan pasti sulit, Bu, karena banyak sekali proses pembuktiannya. Ini aja kakak Ade udah diperiksa di Polda bisa dari pagi sampai dini hari ya, Bu ya. Saya sudah ngajak ngobrol dua-duanya. Tampaknya sulit sekali untuk cerita, apalagi bagi saya orang asing. Tapi
tampaknya yang adik terutama banyak cerita ke Bu Rita. Mungkin Bu Rita bisa cerita sedikit gimana sampai kemudian akhirnya mau ngungkap dan mau cerita, dan akhirnya hari ini kami bisa tahu bahwa ada sekitar 13 ya Bu, 13 orang kalau untuk terduga pelaku buat adik. Gimana Bu? Dia itu yang intinya kita sering ngobrol, tapi lama kan juga Bu prosesnya? Lama, iya. Dia kan ini apa ya, pendiam, tapi waktu dulu sebelum kita ke Jakarta itu, setelah pulang dari Jakarta dia udah mulai ada rasa percaya diri, kemungkinan karena banyak yang mendukung ya, banyak yang mendukung ke dia. Terus dari situ kita suka ngobrol, udah kamu ini aja, kalau maksudnya sama saya gitu, cerita aja gitu. Cerita aja, nggak usah takut, nggak usah ini. Terus itu dia mulai suka bercanda, mulai mau cerita gitu, yang sebenarnya gimana. Akhirnya gitu. terungkap. Iya. Karena tadi pas saya ngobrol nih, aduh, kebayang saya polisi gitu, saya sudah berusaha untuk deketin mereka supaya mereka nyaman yang ngobrol sama saya, apalagi kalau ketemu baru ibu polisi, saya tanya, ibu apa bapak yang minta meriksanya? Ibu, oh ya, apalagi itu ya, ini orang baru dan di situasi yang ini tentu nggak ringan buat mereka gitu ya, sesuatu yang asing. Tapi selama ini selain Ibu Rita, ada pendampingan Bu dari dinas sosial, dari dinas perlindungan anak gitu ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada nggak Bu? Setahu saya selama ini ya, beliau ini tidak mendampingi anak-anak ini selama proses selama belum viral ya. Mereka tidak ada mendampingi, kecuali setelah viral ini baru ada pendampingan. Kalau kita ke Polres atau ke rumah sakit atau kemana, baru mereka ada pendampingan. Setelah viral ini kan berarti bulan Oktober ya, setelah Oktober ya Bu ya, setelah viral Oktober, sekarang November, jadi baru beberapa waktu ini. Tapi sebelumnya Ibu Rita itu ya, Mas Okta atau keluarga sudah memberitahu kepada dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Waktu itu responnya sebelum viral Bu? Beliau ini menyampaikan bahwa nanti akan ada beliau ke rumah untuk mendampingi korban, mengembalikan psikisnya ya. Jadi mungkin 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali nanti beliau akan rawuh ke sini. Tapi faktanya kan saya juga belum pernah bertemu gitu. Hanya mendengar dari bule kan sempat ke sini, tapi tidak ke tempat anak-anak ini, tapi ke tempat Pak RT. Oh, justru gitu. Hanya ke Pak RT, nggak langsung bertemu sama anak-anak ini ya? Mungkin hanya 2 kali gitu, kalau menurut bulenya itu ya. Soalnya saya kan memang nggak tahu langsung gitu. Oke, jadi pendampingan ini baru setelah viral, itu pun pada saat pemeriksaan gitu ya. Saya juga coba tanya ya Bu, apa bentuk perlindungan seperti apa atau pendampingan seperti apa. Jadi kalau secara psikologi kayak ada psikolog yang jadi ada pendampingan, jadi tempat curhat lah Bu istilahnya. Belum ada. Sampai sekarang? Iya. Belum ada tempat curhat buat dua-duanya? Belum. Kalau Ibu ngobrol sama mereka kan mungkin paling terbuka sama Bu Rita gitu. Sebenarnya ngarepnya mereka atau harapannya apa sih? Harapannya itu mereka kepingin kasus ini cepat selesai. Mintanya para terduga pelaku itu secepatnya terungkap, terciduk gitu ya, masih untuk dihukum gitu Bu. Iya. Baik. Kalau sekarang berarti seperti apa Bu di lingkungan sekitar, kan Ibu juga adalah tetangga, meskipun sebenarnya jauh sih sebenarnya, beberapa ratus meter dari sini. Kalau untuk tetangga sendiri namanya di kampung ya, ada yang pro, tetap ada yang kontra, tapi insya Allah banyak yang mendukung. Akhirnya jadi ditangkap bahwa Ibu ini mengurusi, memberikan coba memberikan solusi, tapi solusinya ini tampaknya jauh lebih menguntungkan para pelaku. Karena Ibu diduga bertemu dengan para pelaku, pelaku kan? Itu memang bertemu Mbak, tapi atas permintaan orang lain, bukan saya. Siapa saya malah yang meminta Bu? Yang meminta waktu itu Mas Okta. Tentu kita semua bertanya-tanya bagaimana awal mula kasus ini bisa muncul ke publik, bagaimana awal mula kasus ini bisa kemudian ada atau muncul melalui
jalur hukum atau sudah diterima oleh polisi melalui laporan atau aduan dari masyarakat. Nah, di depan saya sudah bersama saya, ini ada Mas Okta. Mas Okta adalah wartawan lokal di Purworejo. Jadi makasih Mas Okta udah mau nerima saya untuk diwawancara. Jadi mungkin Mas Okta bisa cerita dulu nih, awal mula Mas Okta dapat informasi bahwa ini ada kasus nih, ada kakak adik yang diduga diperkosa dan kemudian Mas Okta berusaha untuk tadi ya, kemana duluan? Mau ke jalur hukum dulu atau Mas Okta kemudian mencari akses ke pengacara dulu? Saya tadi waktu itu bulan kemarin ya, tahun 2024 bulan April, saya mendapat aduan dari Bu Rita. Kemudian Bu Rita tanya-tanya ke saya bagaimana kejadian ini seperti ini dan dia minta dibantu untuk melanjutkan ke proses jalur hukum. Oh, justru waktu itu memang spesifik ke jalur hukum. Ya, Oke. jalur Setelah hukum. itu Mas Okta buat laporan. Membuat laporan pada bulan Juni Ya, tanggal Juni 12 2024. 2024. Waktu itu seperti biasa normal, Ya, Mas Okta normal. mengisi beberapa Aduan, ya, syarat laporan. administrasi. Ya. Terus bulan Juni itu ada progres? Ada Untuk sementara proses? itu proses sampai bulan Agustus itu tidak ada proses. Entah gimana, nggak tahu caranya dari tim penyidik, saya juga nggak tahu. Jadi tanggal 12 Juni 2024 saya melaporkan, kemudian ada dapat surat balik dari Kapolres tanggal 30 Juni. Nah, sampai saat itu juga dari pihak kepolisian juga saya tanyakan sudah sampai di mana kasus ini diselesaikan, disidik sudah apa belum, kemudian akhirnya ada jawaban masih dalam penyidikan. Oke, itu sampai bulan Agustus. Nah, setelah Agustus karena nggak ada jawaban masih dalam proses penyidikan, akhirnya Mas Okta melakukan apa tuh? Untuk sementara tanggal 11 Agustus kita melakukan pencabutan laporan, hanya satu cabutan laporan. Oke, waktu itu kenapa melakukan pencabutan laporan? Kita coba untuk memediasikan, walaupun kasus ini kan atensi tidak boleh dimediasikan karena tindak asusila. Nah, dari permintaan dari keluarga korban coba untuk memediasi dan juga dari salah satu pelaku untuk memediasi supaya dicabut laporan tersebut. Oke, berarti setelah waktu itu bulan Agustus sempat terjadi mediasi. Iya, Ini yang mediasi. untuk kasus adik atau kakak? Kasus yang adik, Oh, untuk yang adik. ya, Oke. untuk ADS, Makanya kemudian terjadilah pernikahan itu, Iya. pernikahan siri itu ya. pernikahan siri itu. Oke, jadi berarti Mas Okta akhirnya bersama dengan keluarga bertemu dengan salah satu terduga pelaku dalam hal ini AL dengan keluarga korban. Waktu itu gimana Mas kemudian terjadi mediasinya itu? Terjadi mediasi di sebuah rumah makan. Kita bersama di situ ada Pak RT, ada Bu Kadus, kemudian 2 terduga pelaku, kemudian saya dan juga satu lagi rekan wartawan dan juga bule korban, tantenya korban. 2 terduga pelaku ini dari mana namanya? Inisial aja ya. Iya. Nah, kita kasih inisial T sama D. Oke, T sama D ini dari mana namanya? Dari adik? Dari adik. Dari adik yang Iya, cerita? dari adik ya. Waktu itu katanya itu siapa mereka ini? Pelaku. Oh, jadi waktu itu keluarga nanya ke adik, Iya. ini kira-kira siapa nih gitu ya? Karena posisinya sudah dalam keadaan mengandung waktu Iya. itu ya. Kita sudah melahirkan juga Sudah itu. melahirkan Iya, justru? kalau itu sudah melahirkan kan 2024 kan itu. Kemudian Sudah melahirkan berarti posisinya sudah menikah siri dong? Iya, sudah menikah siri. Oke, tapi dipanggillah masih ada 2 terduga pelaku lain Iya. diduga melakukan kekerasan seksual kepadanya. Iya. Waktu itu ngobrolnya apa Mas yang disepakati? Waktu itu di Disepakati itu ruangan? untuk menunjukkan kesepakatan kata damai. Walaupun saya sendiri kasus ini kan sebenarnya tidak atensi untuk damai karena memberikan asusila Asusila. di bawah umur. Ya, dari kesepakatan tersebut kita mencobalah sampai di mana permasalahan ini diselesaikan. Tapi nyatanya tidak bisa diselesaikan secara damai dari pihak korban. Oke, korban waktu itu pihak korban berharapnya apa Mas? Berharapnya setelah kejadian perdamaian itu dia akhirnya juga ingin melakukan ranah ini sampai ke pidana hukum. Enggak. Pada saat waktu mau minta mediasi itu, harapannya kepada kedua terduga pelaku ketika itu tuh apa solusinya? Solusinya memberikan keterangan. Memberikan keterangan ke polisi. Iya. Oh, jadi karena waktu itu Memberikan prosesnya ke mandek, korban, ke pihak korban, sama memberikan keterangan yang sebenarnya. mengaku saja Iya, gitu. mengaku. Ya, sederhananya begitu ya, Iya. mengaku saja bahwa ini benar terjadi kekerasan seksual. Tapi waktu itu mereka nggak mau mengaku, Mas. Sudah mengaku mereka Sudah berdua. mengaku terus? Ya intinya pada saat itu juga di mediasi dia meminta maaf. Oke, berarti sudah ada permintaan maaf dari terduga pelaku kepada keluarga korban. Oke, setelah itu berarti nggak lanjut lagi? Tidak lanjut lagi, kan kemudian permintaan maaf itu juga sudah diterima dari pihak keluarga korban, tapi keluarga korban tetap akhirnya meminta untuk jalur hukum.
Kenapa masih tetap meminta untuk ada jalur hukum, dilanjutkan jalur hukumnya? Karena selama ini dari pihak keluarga juga tidak puas dengan hasil kesepakatan tersebut. Dengan hasil kesepakatan, bagian mana Mas kira-kira yang nggak disepakati oleh pihak keluarga korban? Intinya dari keluarga korban yang tidak terima adalah salah satu perangkat yang mengatakan bahwa laporan ini juga sudah dicabut, jadi kita bebas, kan seperti itu. Jadi karena dibilang sudah bebas para terduga pelaku ya tetap lanjut. Oke. Terus apakah ini Mas Okta yang karena ikut mediasi ya, ikut mediasi, ikut juga jalur hukum. Jadi saya mau mengklirkan ke Mas Okta. Jadi kalau soal uang 3 juta, 5 juta gitu ya, itu tuh permintaan keluarga korban, inisiatif terduga pelaku, atau permintaan dari pihak mana uang ini kemudian Kalau muncul? itu inisiatif dari pelaku. Terduga pelaku. Terduga pelaku. Sama sekali Mas Okta bisa jamin bahwa tidak ada permintaan dari keluarga korban? Sama sekali saya bisa menjamin tidak ada permintaan kompensasi tersebut dengan nominal berapa-berapanya. Jadi inisiatif dari terduga pelaku ketika itu berarti T dan D ini? T dan D untuk memberikan kepada keluarga korban. Difasilitasi oleh siapa Mas? Bukadus sama RT. Pak RT? Iya. Oke. Sampai saat ini adakah pemberian uang itu? Sampai saat ini tidak ada terjadi pemberian apapun. Uangnya sudah diberikan tapi oleh para terduga pelaku? Sudah diberikan sama Pak RT. Oke. Nah, tapi ketika waktu pas malam harinya tanggal 12 Agustus, terduga pelaku melakukan kunjungan ke rumah korban, ke tempat tantenya untuk memberikan uang kompensasi itu, tapi untuk pihak korban tidak mau menerima uang tersebut. Oke, tidak mau menerima uang tersebut. Yeah. Karena harapannya apa Mas? Karena harapannya sebenarnya yang diinginkan ya proses untuk jalur hukum dilakukan terus. Oke, berarti saya clearkan ya. Berarti pemberian uang ini adalah inisiatif dari keluarga terduga pelaku, bukan oleh keluarga korban, ya. Karena keluarga korban harapannya adalah menempuh jalur hukum, mereka dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di undang-undang yang berlaku. Oke Mas, sampai kemudian akhirnya Mas Okta juga yang saya dengar informasi yang kemudian membuat ini bisa mendapat atensi dari pengacara Hotman Paris dan menjadi berita yang begitu besar, membuat salah satunya saya juga datang ke Purworejo dari Jakarta. Itu kenapa Mas? Ada kondisi apa yang terjadi yang menurut Mas Okta ini harus nih? Nah, kalau saya menghubungi dari tim Hotman, saya karena memang punya inisiatif sendiri karena kasus ini terlalu lama penyelesaiannya, baik pun dari pihak kepolisian. Karena kita menunggu dari 12 Juni sampai bulan September itu tidak ada pemanggilan. Tidak ada pemanggilan saksi? Kalau saksi sudah dipanggil, cuma setiap kali saya tanyakan, kan otomatis dari kita pelaporan ada 30 hari kembali untuk menanyakan hasil laporan tersebut. Tapi untuk dari pihak kepolisian masih dari penyidikan. Oke, masih terus diselidiki gitu ya jawabannya ya. Oke, akhirnya Mas Okta mampu membawa ini mendapat atensi dari pengacara dari Jakarta, kemudian juga bekerja sama dengan pengacara-pengacara di tingkat lokal. Akhirnya dialihkan di Polda Jateng. Itu juga Mas Okta di Polda Jateng, mengikuti proses itu. Kalau dari Polda ke Polda Jateng saya tidak mengikuti. Saya hanya sampai di sini aja karena saya juga lokal di sini kan, saya Kabiru di Purworejo sini juga kan gitu. Alasan dari polisi di Purworejo sendiri kenapa lama itu Mas Okta dapat jawabannya nggak? Saya tidak mendapatkan jawaban, bahkan saya ingin memberitakan masalah ini tapi dari pihak kepolisian juga jangan dulu. Memberitakan dalam arti memuat berita ya, memuat berita mengenai ini katanya jangan dulu. Alasannya kenapa Mas? Kalau alasannya kurang tahu tapi dengan jawabannya jangan dulu, seperti itu. Jangan dulu? Iya. Alasan logisnya nggak ada? Tidak ada. Jangan dulu. Oke. Kalau ditanya ke Mas Okta, apa yang membuat prosesnya lama? Apa karena kasus ini rumit? Itu satu. Saya sudah wawancara Pak Kasat, katanya karena rumit sekali, ada kejadian dari tahun 2002-2023, sudah lewat gitu ya. Kemudian kalau yang kakak baru terjadi di bulan Januari, jadi ini sangat rumit, kamu harus ada scientific investigation dan lain-lain. Mas Okta juga melihat itu salah satu penyebabnya seperti itu karena kasus ini sudah lama. Sudah ada sekitar 1 tahun lebih, jadi kita mengungkap dari kepolisian mengatakan bahwa ini mengungkap kasus seperti ini juga lama. Kita tarik benang merah ke belakangnya seperti itu. Jadi harus persatu lagi. Kita cari benang merahnya sampai titik ketemunya. Mas Okta,
saya mau balik lagi tadi ke soal mediasi, karena terjadi mediasi gitu ya, proses di luar dari jalur hukum, kemudian ada pertemuan keluarga terduga pelaku dengan keluarga korban, akhirnya kan menjadi lebih pelik ya Mas ya. Jadi ada dugaan nih, ada perangkat desa yang tidak bergerak juga gitu ya, atau ada perangkat desa yang mencoba untuk mendamaikan saja tapi merugikan korban gitu. Mas Okta juga ikut itu proses itu? Kalau proses perdamaian saya waktu pertama kali saya tidak. Oke. Ya, Mas tidak Okta sama baru ikut sekali. proses perdamaian itu Di tanggal 12 Agustus. Oh berarti sudah pertengahan ya? Iya. Sudah jelang setelah proses pelaporan ke Ke Polres Purworejo. Kenapa Mas akhirnya Mas Okta berpikir ini harus ikut nih? Karena saya juga merasa saya punya hati nurani sebagai manusia gitu. Apalagi dia juga anak yatim piatu kan, yatim gitu kan. Nah, kita bantu. Seperti itu. Karena kondisinya Kondisinya yang memprihatinkan lah, dan kondisi seorang ibu yang juga keterbelakangan kan. Gimana caranya kita memperjuangkan mereka gitu untuk menempuh jalur hukum. Oke. Mas Okta terakhir Mas, Mas Okta tentu mengikuti juga rumor yang apa ya, yang ada di sekitar kasus ini gitu ya, soal bagaimana anak-anak ini dipersepsikan, mereka juga ya, saya juga menemui beberapa pihak yang kemudian memberikan cerita yang perlu untuk saya klarifikasi kepada Mas Okta soal bagaimana kondisi mereka dan lain-lain. Kondisi mereka dalam arti mereka adalah anak-anak yang dipersepsikan keluar malam lah, atau bahkan yang mengatakan bahwa ini gara-gara karena keluar malam nih cewek-cewek biasa, dan ini biasa terjadi di semua kasus asusila ya Mas. Saya yakin Mas Okta nggak hanya kali ini meliput mengenai kasus asusila, tapi biasanya perempuan akan dikatakan demikian. Kalau Mas Okta sendiri, Mas Okta sudah menelisik nggak lebih jauh ini sebenarnya apa yang terjadi ke anak-anak ini? Kalau untuk yang ke anak-anak ini mungkin karena juga adanya pergaulan, mungkin dia juga sering keluar malam jadi tanpa sepengetahuan orang tua. Dengan kondisi orang tua yang seperti itu mungkin akhirnya dia juga terpengaruh. Seperti itu. Berarti kan seharusnya negara hadir. Dari Dinas PPA setempat Mas Okta berkomunikasi? Saya berkomunikasi beberapa kali saja. Nah, untuk mengenai tentang kasus ini, bagaimana tanggapan unit PPA Kabupaten. Dan dia juga mengatakan, saya sudah membantu ini, tapi kan untuk trauma healing kan mereka juga ada nggak? Tidak ada. Trauma healing buat mereka? Trauma healing tidak ada. Sama sekali? Sama sekali. Mulai pasca dari kasus ini viral, Bu Menteri datang ke sini? Trauma healing tidak ada. Untuk trauma healing. Kalau pendampingan ada? Kalau pendampingan di saat kepelaporan ada. Saat mereka diperiksa di ya, polisi. Di kepolisian memang tapi ada. kalau di luar dari ini mereka perlu untuk didampingi soal psikologinya. Mereka kan masih anak-anak ya. Betul. Itu ada? Tidak ada? Tidak ada. Tadi saya sebenarnya mau coba gali soal tadi kan sebelumnya kami sudah ngobrol dengan Mas Okta, ada beberapa hal yang Mas Okta sudah ceritakan. Tapi saya ingin mendalami soal pendampingan sebenarnya kepada para anak korban nih. Pendampingan terutama dari semua stakeholder, termasuk salah satunya adalah Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya di Purworejo sendiri. Itu Mas Okta kan sempat cerita di wawancara sebelumnya bahwa mereka belum mendapatkan pendampingan secara psikologis, sebenarnya ada trauma healing dan lain-lain gitu ya. Tapi di saat awal-awal Mas Okta gitu ya, Bu Rita gitu dan keluarga kemudian menyampaikan kepada para pihak terkait tadi yang saya sebutkan, itu respon awalnya seperti apa? Nah, kalau untuk respon awalnya itu mereka tuh setelah ada pelaporan dari saya yang mengantarkan pelaporan itu di tanggal 12 Juni. Ini pelaporan ke polisi dulu ya? Okay. Pelaporan dulu, kemudian dari Dinas PPA datang untuk menjenguk korban. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya kan juga nggak tahu, entah yang pertama itu yang diselesaikan secara oleh perangkat desa. Tapi sempat ada komunikasi misalnya dengan para di staf di Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya istilahnya. Saya juga pernah menanyakan itu, datang ke Dinas PPA Kabupaten dan juga kalau selama ini bahwa menyatakan saya juga mendampingi dari mulai sejak saya yang laporkan itu dan juga terkait yang masalah untuk dari stafnya juga berbicara kan ya agak gak enak juga dia berbicara. Apa katanya? Bahwa anak itu kan juga open BO seperti itu. Apalagi kalau nanti bisa dituntut balik oleh para pelaku kan seperti itu. Jadi istilah open BO ini justru digunakan atau keluar dari
pernyataan dinas staf dari Dinas Perlindungan keluar dari Pemberdayaan ucapan Perempuan, dari staf, salah satu staf Dinas PPA. Dinas PPA setempat. Betul. Dia tahu dan kemudian apa dasarnya mengatakan itu, Mas Okta tahu nggak? Sempat nanya nggak? Kalau dasarnya saya tidak menanyakan itu, cuma dia kan saat itu saya mengunjungi PPA, kemudian saya menanyakan untuk lanjut. Kalau itu kan permasalahannya sudah dicabut, daripada nanti ada tuntutan balik dari pihak pelaku, sehingga nanti akan dituntut balik, terus nanti akhirnya karena si korban kan juga BO kan seperti itu. Itu pernyataan Ya, dari open BO ya. dinas. Iya, pernyataan dari salah satu staf Dinas PPA. Ini pada saat Mas Okto mengatakan kepada mereka ya, menginformasikan bahwa ini ada masalah ini gitu. Iya. Jadi kalau Dinas PPA setempat ini oke, pasca viral kemudian ada pendampingan, saya lihat langsung ada pada saat pemeriksaan terutama untuk anak D ya, itu baru pasca viral. Jadi pada saat awal-awal justru pernyataan open BO dan juga malah justru semacam mencoba mengingatkan bahwa nanti kalaupun ini dilaporkan bisa para terduga pelaku itu justru bisa melaporkan balik pala ini justru dari Dinas PPA, Dari staf Dinas PPA. Jadi komunikasi sempat dalam tanda petik tidak baik sebenarnya dengan Dinas PPA di awal-awal. Kalau dari saya pribadi baik awalnya, saat saya datang pribadi menanyakan untuk kasus itu, kemudian setelah ada laporan mereka juga datang kunjungan, juga mengawal di Polres. Nah, setelah itu saya juga beberapa kali datang ke kantor PPA. Nah, yang terakhir saya datang muncullah narasi yang tadi narasi yang saya sebutkan. Mas Okto tadi sebutkan Yeah. gitu ya. Wah, ini perlu untuk kan Bu Menteri sudah datang ya Yeah. ke sini ya, dan saya tanya langsung ke dua anak korban, katanya diminta untuk tetap semangat, diminta untuk tetap tidak menyerah gitu ya. Harapannya kan sebenarnya mereka mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-haknya ya selama proses hukum yang lagi bergulir di Purworejo, di Polres Purworejo dan juga Polda Jawa Tengah. Mas Okto, makasih ya. Kasus atau peristiwa di Purworejo ini, kami karena salah satu tugas kami adalah melindungi ya hak anak supaya terpenuhi dan proses hukum tetap berjalan sebagaimana adanya. Ibu, selamat sore. Saya Pristian, Bu, dari FG Media, Bu. Ibu mau nanya-nanya bentar dong soal ini anak D sama itu. Sambil jalan kita ngobrolnya sambil jalan. Mbak D ya. Saya sebelah sini deh, Ibu. Maaf. Nah, jadi mulai hari ini, Bu. Oh iya. Makasih, Bu. Sebelah sini deh sambil ngobrol ya, Bu. Bu, jadi sekarang dampingin D. Kira-kira pendampingan seperti apa yang diberikan, Bu? Tadi. Maaf ya. Ya, maaf. Kira-kira nggak apa-apa sambil jalan aja, Bu, sambil ngobrol. Kira-kira pendampingan seperti apa yang diberikan? Kita khusus psikis. Mudah-mudahan nanti lancar ya, doakan aja. Oh, gitu ya. Mbak. Psikisnya sudah diberikan sejak kapan, Bu? Kemarin sejak kita dilapori langsung 22 Januari laporan, 23 sudah kita langsung ke rumahnya juga. Langsung ke rumah. Iya. Dua-duanya karena kan kakak adik ya, Bu ya. Betul. Oh. Ini di sini sampai kapan? Sampai besok, Bu, di sini. Iya. Saya mohon berkenan Bu Nurani nanti diwawancara ya kalau sudah selesai dampingin. Ini nggak tahu nanti sampai Mbak, nggak apa-apa. Dikit aja. Terus tapi sudah diberikan pendampingan berupa psikolog misalnya gitu ya, Bu, ada ya? Ya. Oh iya, Bu. Ibu tadi gimana, Bu? Tadi berhenti bentar aja, Bu, mau nanya soal penanganan yang sudah diberikan, Bu. Oh, mau ke toilet dulu. Oke, kita tungguin, Bu. Dikit aja mau nanya soal itunya penanganannya. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan Maaf ya, Mas, sama aku malah dinas? Gak apa-apa, hanya mau nanya doang, Ibu. Jadi akan lebih baik kalau Ibu jelaskan apa yang sudah dilakukan sama dinas PPA sebelum di lokal, Bu. Tadi udah nolak untuk kita wawancara ya, Ibu Nurani dari dinas P3 ya namanya, P3A. Nggak tahu juga alasan kenapa menolak untuk wawancara. Mungkin juga beliau seharusnya bisa menjelaskan banyak hal, termasuk yang paling utama adalah bagaimana pendampingan yang dilakukan sama korban. Udah jelang malam ya di sini, kita tungguin tadi ya didampingin
salah satu korban yang adik ya, korban anak yang adik. Tapi belum keluar ya? Udah? Oke, siap-siap. Oke. Oke, kita udah nungguin sampai malam ya, tapi kayaknya belum keluar. Ibunya, pintunya kan dari tadi situ ya? Terus tapi ruangan tadi pemeriksaannya udah dimatiin sih, lampunya kelihatan kan lebih gelap dari yang tadi. Mau lagi ngobrol sama ibunya, nggak apa-apa. Kita tungguin, soalnya nggak ada pintu lain ya? Apa nggak ada? Ini hanya dua-duanya ini pintunya. Aku tanya mau nanya itu ya nggak sih? Iya. Nanya soal apa aja pendampingannya gitu ya, karena kan ini kalau P3A itu kan gak hanya melakukan pendampingan terhadap kasus hukumnya saja, tapi juga kondisi-kondisi psikologis, apa masalah-masalah sosial yang terjadi, termasuk berbagai rumor yang melingkupi dari kasus ini sendiri gitu kan, bagaimanapun mereka anak-anak sih. Tapi udah dimatiin, lucu banget sih dimatiin lampunya, karena yang lain masih hidup ya, kayak gini nih. Kelihatan gak sih? Lampunya kan masih hidup ya. Lalu udah matiin. Iya, mengobrol dalam gelap. Baiklah. Tapi sepertinya akan keluar sini guys. Oke, Ibu. Ibu udah mau keluar. Dia lihat-lihatin kita dari luar. Malah nggak masalah ya. Sore Bu, ya. Bu dikit aja Bu, dikit aja. Ibu nggak ada salah sama saya, minta maaf terus, nggak apa-apa loh Bu, hanya mau nanya aja gitu. Dikit aja Bu, mau nanya aja soal di sini aja Bu, dikit aja Bu, apa aja yang kenapa Bu, nggak apa-apa kan? Ibu juga berkenan untuk menjawab apa saja yang sudah dilakukan sama dinas PPA-nya. Pas rilis aja. Nggak usah, kalau nunggu rilis tuh lama. Tadi Ibu aja melakukan pendampingan tadi, terus Iya, pokoknya kita selalu mendampingi baik di sini, baik di rumah sakit. Ya, doakan nanti yang terbaik ya untuk ini korban. berarti sejak pertama kali dapat laporan sudah ada tindakan dari dinas PPA, termasuk menungguin di visum rumah sakit ya. Pokoknya kita fokus ke korban. Ya, tapi sudah ada perlindungan pendampingan secara psikologi nggak Bu? Iya, ini kita ada nanti dari psikiater atau psikolog di luar dari proses pemeriksaan yang ada Bu? Ada. Oh ada. Bantuan-bantuan lain kira-kira udah ada nggak Bu yang diberikan? Dari Kemensos ada, udah banyak. Oh gitu ya? Oh gitu. Maaf ya Mbak. Iya nggak apa-apa, padahal ingin ngobrol sama Ibu supaya tahu lebih banyak kira-kira seperti apa pelayanan yang diberikan. Nggak apa-apa kalau misalnya Ibu berkenan untuk berhenti sebentar Bu, nanya bentar aja. Maaf ya Mbak. Oh iya, makasih Ibu. Oke. Waduh, padahal kita hanya mau nanya ya jenis-jenis bantuan apa yang sudah diberikan ya, tapi ya sepertinya kurang kooperatif, tapi kita sudah berusaha sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada dinas PPA, apalagi Bu Menteri langsung ya, Bu Menteri PPA langsung sudah punya memberikan atensi khusus buat kasus ini. Saya nggak mau hamil, saya pengen sekolah. Saya sempat shock itu, adiknya hamil pertengahan itu. Pertengahan tahun lalu maksudnya ya Bu ya? Terjadi kakaknya. Wah ini nggak beres ini. Sebenarnya kayak gimana sih karakter keduanya Bu? Kalau Ibu bisa cerita kayak gimana sih adik, kayak gimana sih kakak sebenarnya Bu? Karakternya itu yang jelas itu pertama kurang kasih sayang, kurang perhatian.